Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang persamaan nilai mutlak. Sebagaimana sudah Ibu berikan latihan soal pada pertemuan sebelumnya berjumlah 10 soal, kita akan membahas satu persatu dimulai dari bagian yang pertama. Nah, di bagian pertama ini, apabila ada nilai mutlak fx sama dengan k. Nah, k di sini tuh adalah konstanta. Ya, konstanta itu maksudnya kayak angka 1, 2, 3, dan seterusnya gitu kan. Nah, jadi misalkan ada nilai mutlak kemudian sama dengan konstanta, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, di sini ada dua jawaban. Yang pertama itu fx sama dengan min k dan fx sama dengan k. Ya, jadi untuk nilai mutlak fx sama dengan k, penyelesaiannya itu ada dua. Yang pertama itu sama dengan min k, yang kedua sama dengan k. Nah, di sini dimulai dari pembahasan soal yang pertama. Jika nilai mutlak x sama dengan 2, maka nilai x yang memenuhi adalah titik-titik-titik. Nah, sesuai dari formasi yang pertama ini, fx sama dengan k itu berarti ada min k dan k, maka jika nilai mutlak x sama dengan 2, maka x itu memenuhi nilai min 2 atau 2. Ya, jadi jawaban untuk soal yang pertama ini adalah yang C. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, di sini himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 2x plus 3 sama dengan 9 adalah titik-titik-titik. Nah, sama nih di sini ada nilai mutlak kemudian sama dengan konstanta ya, dimana di sini konstantanya adalah 9. Maka hasil penyelesaiannya ada dua. Yang pertama ketika min k dan yang kedua ketika k. Nah, kita kerjakan yang min k dulu ya. Maka nilai mutlak 2x plus 3 sama dengan min 9 itu adalah 2x plus 3 sama dengan min 9. Ini untuk yang minnya terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita pindah ruas, plus 3 di kiri pindah ke kanan menjadi min 3. Kemudian 2x sama dengan min 9 min 3 jadinya min 12. Maka nilai x adalah min 12 dibagi 2 atau sama dengan min 6. Itu untuk yang min k. Nah, yang selanjutnya untuk yang sama dengan k. Nah, kita buat ya persamaan nilai mutlaknya berarti menjadi nilai mutlak 2x plus 3 sama dengan 9. Nah, di sini kita turunkan berarti menjadi 2x plus 3 sama dengan 9. Kita pindah ruas ya, plus 3 di kiri pindah ke kanan min 2x sama dengan 9 min 3 berarti 6. Maka nilai x adalah 6 dibagi 2 atau x sama dengan 3. Nah, di sini untuk hasil penyelesaian dari nilai mutlak 2x plus 3 sama dengan 9 itu ada 2, yaitu min 6 dan 3 ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 3, di mana ada nilai x yang memenuhi persamaan nilai mutlak dari 2x min 6 sama dengan min 2 adalah titik-titik-titik. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, di mana ada nilai mutlak kemudian sama dengan konstanta, maka penyelesaiannya masih sama. Yang pertama itu kita buat dari yang sama dengan min k, kemudian yang kedua itu dari yang sama dengan k. Nah, kita kerjakan pertama terlebih dahulu. Di sini 2x min 6 sama dengan min k. Nah, karena k-nya sendiri itu negatif ya, min 2, maka di sini min 2 begitu. Nah, min dikali min plus, maka di sini diturunkan 2x min 6 sama dengan 2. Nah, min 6 di kiri pindah ruas jadi positif 6, kemudian berarti 2x sama dengan 8, maka x adalah 8 dibagi 2 sama dengan 4. Yang berikutnya 2x min 6 sama dengan min 2 ya. Seperti yang pertama tadi, karena k-nya itu memang negatif, maka di sini sama dengan min 2. Seperti itu. Jadi 2x min 6 sama dengan min 2. Sama seperti yang tadi, pindah ruas, min 6 pindah ke kanan jadi plus 6, maka 2x sama dengan min 2 plus 6, berarti 2x sama dengan 4. Nah, selanjutnya berarti x sama dengan 4 dibagi 2, atau x sama dengan 2. Nah, jadi hasil yang memenuhi itu adalah x sama dengan 2, atau x sama dengan 4 ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nah, bagian yang kedua yaitu apabila
Di sini nilai mutlaknya itu sama dengan fungsi ya, maksudnya ada variabel yang setara. Karena kita bahasnya tentang satu variabel, berarti di sini masih dengan variabel yang sama. Misalkan ada nilai mutlak dari fungsi fx ya, kemudian sama dengan fungsi gx. Nah, ini penyelesaiannya juga sama. Ada dua. Yang pertama itu adalah nilai mutlak dari fx itu adalah min gx. Dan yang kedua itu adalah nilai mutlak dari fx sama dengan plus gx. Ya, nah di sini kita coba soal yang berikutnya untuk pembahasannya. Nah, soal jika nilai mutlak dari x plus 1 plus 2x sama dengan 7, maka nilai x yang memenuhi adalah titik-titik-titik. Nah, di sini usahakan ya nilai mutlak itu di sebelah kiri atau di sebelah kanan posisinya dia sendirian. Maka yang plus 2x ini kita pindah ke kanan ya. Di sini pembahasannya menjadi x plus 1 plus 2x sama dengan 7 ya kan. Berarti kan pindah nih ya, x plus 1 sama dengan 7 min 2x. Ini fungsi awalnya. Dari perpindahan plus 2x di kiri ke kanan, maka menjadi nilai mutlak x plus 1 sama dengan 7 min 2x. Nah, kemudian sesuai ketentuan yang tadi, apabila ada nilai mutlak fx sama dengan gx, maka yang pertama itu adalah nilai mutlak fx sama dengan min gx. Maka di sini x plus 1 sama dengan min dari 7 min 2x. Nah, di sini kita kalikan ke dalam, min dikali 7 jadi min 7, min dikali min 2x berarti plus 2x ya. Nah, di sini kita samakan untuk yang variabel x dan yang konstanta. Di sini min 7 di kanan pindah ke kiri jadi plus 7, kemudian x positif di kiri pindah ke kanan jadi negatif ya. Berarti 1 plus 7 sama dengan 8. 2x min x sama dengan x, maka x sama dengan 8. Seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya, x plus 1 plus 2x sama dengan 7, kita pindah ruas sama seperti yang tadi. Ini memang fungsi awalnya itu adalah x plus 1 sama dengan 7 min 2x. Nah, maksud Ibu yang dinamakan fungsi itu adalah ketika ada variabelnya seperti ini. Kalau angka doang 7 berarti kan dia konstanta tuh. Itu termasuk ke bagian yang pertama. Tapi kalau udah mulai ada variabelnya, itu berarti dia masuk ke bagian yang kedua yaitu gx. Tapi secara penyelesaian sama. Tadi kan yang k sama dengan k itu penyelesaiannya ada dua ya, min k dan k. Yang sama dengan gx juga ada dua, min gx dan gx, seperti itu. Nah, back ke pembahasan tadi, x plus 1 sama dengan 7 min 2x. Nah, di sini pindah ruas nih, min 2x di kanan negatif, ya, pindah ke kiri jadi positif, x plus 2x, kemudian plus 1 di kiri pindah ke kanan jadi min 1, maka 3x sama dengan 6. Nah, berarti x sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2, ya. Jadi, jawaban untuk soal yang ini itu seharusnya adalah x sama dengan 2 atau x sama dengan 8. Tetapi tidak ada di opsi sehingga soal ini Ibu jadikan bonus dan nilainya sudah ditambahkan dari hasil akhir kalian, ditambahkan 1 poin. Seperti itu ya. Lanjut ke soal yang berikutnya untuk lebih memahami ya. Jadi di sini ada bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga itu apabila nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Nah, beda nih sama yang bagian 2 tadi. Kalau misalkan bagian 2 itu gx-nya dalam bentuk fungsi. Kalau yang bagian 3-nya ini gx-nya itu juga nilai mutlak ya. Jadi kiri dan kanan sama dengan itu sama-sama nilai mutlak. Nah, ini sudah dibahas di materi yang Pak Agung pertama sampaikan ya tentang konsep dasar dari nilai mutlak. Apabila ada suatu nilai mutlak kemudian dia dikuadratkan, kemudian diakarkan, maka akan menjadi nilai mutlak itu sendiri dan kuadrat ya bentuknya. Maka nilai ini bisa dijabarkan menjadi seperti ini. Ya, apabila ada fx sama dengan gx itu berarti sama dengan atau bisa diturunkan menjadi fx kuadrat sama dengan gx kuadrat, seperti itu ya. Nah,
Kemudian GX-nya ini kita pindah ruaskan ke kiri, berarti fx kuadrat min gx kuadrat sama dengan 0. Nah, seperti konsep pemfaktoran ya, atau persamaan kuadrat yang sudah kalian pelajari semenjak dari SMP, dimana apabila ini bentuknya ya, kita ibaratkan seperti A kuadrat min B kuadrat. Nah, penjabarannya itu didapatkan bisa dari A ditambah B dikali A dikurang B ya. Jadi bentuk yang di bawah ini apabila dioperasikan atau dikalikan itu akan kembali ke bentuk yang sebelumnya ini, A kuadrat min B kuadrat ya. Jadi penyelesaian untuk fx atau nilai mutlak dari fx sama dengan nilai mutlak dari gx itu adalah kita kuadratkan nilai mutlaknya, kemudian pindah ruas, kemudian tinggal dari A plus B dikali A min B, kemudian ke bawahnya itu tinggal kita sama dengankan 0 ya. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan soal berikut ini. Yang pertama, himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 4x min 2 sama dengan nilai mutlak x plus 7 adalah titik-titik-titik. Nah, ini sesuai ya. Jadi di sebelah kiri sama dengan nilai mutlak, di sebelah kanan sama dengan juga nilai mutlak. Ketika dua-duanya ini sama-sama nilai mutlak, maka penyelesaiannya itu adalah, nah, kita memenuhi kaidah persamaan kuadrat yang ini ya. Jadi 4x min 2 sama dengan x plus 7 kita kuadratkan menjadi 4x plus min 2 kuadrat x plus 7 kuadrat ya. Ini kita pindah ruas ya kan. Kita pindah ruas jadinya sama dengan 0. Nah, sesuai dengan konsep persamaan kuadrat ya kan. Ini dijabarkan menjadi A plus B dikali A min B. A-nya itu yang 4x min 2, B-nya itu yang x plus 7. Berarti A min B itu adalah 4x min 2 plus x plus 7. A min B itu adalah 4x min 2 min x plus 7 sama dengan 0. Nah, operasinya hati-hati nih. Ya, jadi di sini dijumlah, dikali, dikurang gitu ya. Itu formasinya. Kemudian di sini kita selesaikan yang satu kurung siku ya masing-masing. Ini jadi 4x plus x min 2 plus 7 ya. Dikali, nah hasil kali yang kurung siku sebelahnya itu jadi 4x min x ya. Min 2 min kali plus jadi min 7. Nah, ini hati-hati. Jadi min buka kurung nih, artinya ini dikalikan ke dalam. Min dikali x jadi min x, min dikali 7 jadi min 7. Maka untuk kurung siku yang kedua itu hasilnya 4x min x min 2 min 7 sama dengan 0. Nah, berarti dari kurung yang pertama 4x plus x jadi 5x, min 2 plus 7 plus 5, 4x min x jadi 3x, min 2 min 7 jadi min 9 sama dengan 0. Nah, yang berikutnya kita sama dengankan 0 untuk masing-masing sukunya. Berarti 5x plus 5 sama dengan 0. Nah, kita pindah ruas ya. Maka 5x sama dengan min 5. 0 min 5. Berarti kan min 5 ya. Nah, di sini berarti x itu adalah min 5 dibagi 5 atau x sama dengan min 1. Nah, di sini ini dari suku yang pertama. Dari suku yang kedua, 3x min 9 sama dengan 0. Kita pindah ruas berarti 3x sama dengan 9. Maka nilai x itu adalah 9 dibagi 3 atau x sama dengan 3. Maka jawaban yang memenuhi untuk persamaan nilai mutlak ini adalah min 1 dan 3. Berarti yang C. Ya. Untuk lebih memahami lagi, mari kita perhatikan soal berikutnya. Ya, nilai x yang memenuhi nilai mutlak 3x min 6 min nilai mutlak x plus 2 sama dengan 0. Nah, ini sama nih. Nah, ya kan, tinggal kita pindah ruaskan terlebih dahulu. Jadi, pindah ruaskan yang nilai mutlak kedua ini ke sebelah kanan sama dengan. Berarti kan jadi positif ya, karena ini negatif, di kiri pindah ke kanan jadi positif. Maka penyelesaiannya adalah nih, di sini 3x min 6 min x plus 2 sama dengan 0. Maka dipindah ruaskan menjadi 3x min 6 sama dengan x plus 2. Nah, ini berarti memenuhi nih tipe yang kebagian 3. Ya, dimana ada nilai mutlak sama dengan nilai mutlak. Berarti hasil penyelesaiannya adalah A plus B dikali A
min B. Nah, A-nya itu yang 3X min 6, B-nya itu yang X plus 2. Berarti 3X min 6 ditambah X plus 2 dikali 3X min 6 dikurang X plus 2. Nah, di sini tinggal dioperasikan, berarti 3X plus X min 6 plus 2, ya kan? Nah, terus di sini min ini dikalikan ya ke yang di dalam kurung, berarti 3X min X min 6 min kali plus, berarti kan min ya, maka min 6 min 2 di sini. 3X plus X berarti 4X, min 6 plus 2 berarti min 4, dikali 3X min X 2X, min 6 min 2 berarti min 8, sama dengan 0. Yang berikutnya sama, tinggal sukunya kita sama dengankan 0, berarti 4X min 4 sama dengan 0, maka nilai 4X sama dengan 4. Pindah ruas ya ke kanan jadi positif. Nah, di sini X berarti 4 dibagi 4 sama dengan 1. Ya, untuk suku yang kedua, 2X min 8 sama dengan 0, pindah ruas jadi 2X sama dengan 8. Maka X sama dengan 8 dibagi 2, atau X sama dengan 4. Jadi, hasil penyelesaian yang memenuhi persamaan tersebut adalah 1 dan 4, atau jawaban yang tepat itu adalah yang B. Begitu ya. Soal berikutnya. Nah, di sini apabila ada himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X plus 7 dibagi 2X min 1 sama dengan 2. Nah, di sini ini juga harusnya sudah dijelaskan ya di konsep dasar di awal. Apabila ada di dalam nilai mutlak ini bentuknya pembagian, maka bentuk ini bisa diubah ya. Nilai mutlak fx dibagi gx itu sama dengan nilai mutlak fx dibagi nilai mutlak gx gitu ya. Ini kurang tanda lurus ya, jadi nilai mutlaknya itu harus ditutup ya harusnya. Nah, kemudian di sini berarti x plus 7 2x min 1, nilai mutlak dari x plus 7 dibagi 2x min 1 sama dengan 2, dijabarkan menjadi nilai mutlak x plus 7 dibagi nilai mutlak 2x min 1 sama dengan 2, ya kan? Nah, kemudian nilai mutlak yang di bawah ini pindah ke kanan menjadi dikali, ya, menjadi pengali. Nah, berarti persamaannya menjadi X plus 7 sama dengan 2 dikali nilai mutlak 2X min 1. Nah, ini juga sama nih, di kiri dan kanan sama dengan, dua-duanya sama-sama ada nilai mutlak. Nah, berarti solusinya adalah A plus B, ya, A plus B dikali A min B, di mana A-nya itu adalah X plus 7, B-nya itu adalah 2 dikali 2X min 1. Berarti X plus 7 ditambah 2 dikali 2X min 1 dikali X plus 7 dikurang 2 dikali 2X min 1 sama dengan 0. Nah, berikutnya berarti kita kalikan dulu ya, ini ke dalam. 2 dikali 2X adalah 4X, 2 dikali min 1 berarti min 2. Maka yang sebelah kiri ini, kurung siku yang sebelah kiri, itu X plus 7 plus 4X min 2. Kemudian kurung siku yang kedua, itu berarti X plus 7 min 2 dikali 2X berarti min 4X ya. Min 4X min dikali min berarti plus. Maka di sini X plus 7 min 4X plus 2 sama dengan 0. Nah, kita jumlahkan yang X berarti X plus 4X 5X plus 7 min 2 itu berarti plus 5 dikali X min 4X itu berarti min 3X plus 7 plus 2 berarti 9 sama dengan 0. Yang berikutnya tinggal kita sukunya sama dengan 0, berarti 5X plus 5 sama dengan 0, maka 5X sama dengan min 5, pindah ruas ya, positif jadi negatif. Kemudian X itu adalah min 5 dibagi 5, berarti X sama dengan min 1. Nah, suku yang kedua, min 3X plus 9 sama dengan 0, berarti 9 sama dengan 3X. Jadi yang pindah ruas itu 3X-nya, min 3X, negatif di kiri pindah ke kanan jadi positif. Nah, X itu berarti 9 dibagi 3 atau X sama dengan 3. Berarti himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut yang memenuhi itu adalah min 1 dan 3. Maka jawaban yang memenuhi itu adalah yang B, ya. Soal berikutnya.
Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak dari 2X min 5 sama dengan 3 plus 2 dikali nilai mutlak 7 min X. Nah, ini juga sama nih, cuman agak ribet ya bentuknya. Tetap diperhatikan. Jadi di sini pembahasannya itu adalah 2X min 5 sama dengan 3 plus 2 dikali nilai mutlak dari 7 min X. Nah, yang A-nya itu yang sebelah kiri, yang B-nya itu yang sebelah kanan. Ya kan? Nah, di sini kita turunkan sesuai dengan konsep dasar nilai mutlak. Yang ini dikuadratkan menjadi 2X min 5 ya, kuadrat. Kemudian 3 plus 2 dikali 7 min X dikuadratkan. Ya, jadi yang A dikuadratkan, yang B juga dikuadratkan. Nah, ini tidak bisa penyelesaiannya sama seperti yang tadi, karena suku di yang sebelah kanan ini dia sudah operasinya sudah penjumlahan. Ya, jadi kita cari hasil kuadrat dari masing-masing ruas. Yang sebelah kiri ini 2X min 5 kuadrat, nanti di akhir ya kita cari. Kita selesaikan yang kompleks terlebih dahulu. Di sini ada 3 plus 2 dikali 7 min X kuadrat. Ya, dikuadratkan. Nah, kita lihat nih. Yang persamaan kuadrat di ruas kanan sama dengan ini, kita analogikan sebagai A plus B dikuadratkan. Sesuai dengan konsep persamaan kuadrat, apabila ada A plus B kuadrat dikuadratkan, maka hasilnya itu adalah A kuadrat ya, ditambah 2 dikali A dikali B ditambah B kuadrat. Nah, berarti di sini A kuadratnya itu adalah 3 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B, berarti 2 dikali 3 dikali 2 dikali 7 min X, karena B-nya ini 2 dikali 7 min X ya, jadi digabungkan. Nah, terus ditambah B kuadrat, karena B-nya itu 2 dikali 7 min X, maka 2 dikali 7 min X dikuadratkan. Nah, di sini kita turunkan lagi, 3 kuadrat itu 9, 2 dikali 3 dikali 2 itu 12, dikali 7 min X, kemudian ini kita kalikan ke dalam. 2 kali 7 itu 14, 2 dikali min X itu menjadi min 2X. Nah, maka yang ini persamaan kuadrat lagi nih, ya kan? Nah, di sebelah kiri persamaan kuadrat, di sebelah kanan persamaan kuadrat, kita jabarkan ke bawah ya. Nah, bedanya kalau tadi persamaan kuadratnya itu plus A plus B dikuadratkan, kalau yang ini A min B dikuadratkan, hasilnya itu adalah A kuadrat min 2 dikali A dikali B plus B kuadrat ya. Ini juga sama. Nah, berarti A-nya itu adalah 2X, maka 2X kuadrat min 2 dikali A dikali B, berarti 2 min 2 dikali 2X dikali 5 plus B kuadrat. Nah, B-nya kan 5, berarti 5 kuadrat sama dengan 9 ditambah 12 kali 7 itu 84 dikurang 12 dikali X itu adalah 12X ya. Kemudian ini dijabarkan menjadi A min B kuadrat, berarti A kuadrat 14 kuadrat min 2AB, berarti min 2 dikali 14 dikali 2X ditambah B kuadrat, berarti 2X dikuadratkan. Hasil dari 2X kuadrat itu adalah 4X kuadrat. Ya, jadi kalau ada dalam kurung dikuadratkan, semua yang ada di dalam kurung itu kita kuadratkan. 2 kuadrat jadi 4, X kuadrat berarti X kuadrat ya. Min 2 dikali 2 dikali 5 berarti adalah 20X plus 25. 9 ditambah 84 min 12X ini tetap ya. Kemudian dilanjutkan dengan 14 kuadrat itu 196 min 2 dikali 14 dikali 2X itu adalah 56X ya. Kemudian ditambah 2X kuadrat itu adalah 4X kuadrat. Nah, di sini sebelah kiri sama dengan dan di sebelah kanan sama dengan itu ada sama-sama nilai positif 4X, ini bisa dicoret ya, jadi hilang. Maka tinggal min 20X plus 12X ini dari min 12X pindah ruas jadi positif, min 56X pindah ruas juga jadi positif 56X, kemudian di sebelah kanan sama dengan itu ada 9 plus 84 plus 196 min 25, dari 25 positif di kiri pindah ke kanan jadi negatif. Nah, ini hasil totalnya, maka 48X sama dengan 264
ya. Nah, berarti X sama dengan 264 dibagi 48. Nah, kalau sama-sama dibagi 24, hasilnya itu yang atas dapat 11, yang bawah dapat 2. Maka yang memenuhi itu adalah nilai X sama dengan 11/2. Maka jawaban untuk soal yang ini adalah yang A. Begitu ya. Itu tentang persamaan nilai mutlak. Jadi ibu berikan kesimpulannya lagi, ada 3 tipe. Yang pertama itu apabila sama dengan K, yang kedua apabila sama dengan GX, yang ketiga itu apabila sama dengan nilai mutlak juga ya. Jadi yang pertama itu solusinya ada 2, plus K dan min K. Yang kedua juga solusinya ada 2, min GX dan plus GX. Yang ketiga solusinya itu adalah kita kuadratkan, kemudian pindah ruas, kemudian tinggal kita pakai konsep persamaan kuadrat. Seperti itu ya. Untuk lebih memahaminya lagi, silahkan kalian apabila ada yang merasa belum paham bisa di replay lagi video ini. Nah, yang selanjutnya ini adalah soal penerapan. Ya, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini sebuah perusahaan sudah mendirikan minimarket A di kilometer ke-20, KM 20 ya, pada suatu jalan, dan minimarket B di kilometer ke-50, KM 50, pada jalan yang sama. Berarti jalannya satu nih, terus ada minimarket A sama minimarket B, di mana A itu di KM 20, B itu di KM 50. Nah, di sini perusahaan tersebut ingin mendirikan sebuah minimarket lagi yang tetap berada di jalan tersebut begitu. Nah, jika perusahaan menginginkan minimarket yang baru itu jaraknya lebih dari 20 km terhitung dari minimarket B, pada kilometer berapakah minimarket yang baru mungkin didirikan gitu ya. Nah, di sini pembahasannya adalah kita gambarkan terlebih dahulu dari sketsa yang diceritakan. Di sini ada minimarket A di KM 20 dan minimarket B di KM 50. Kemudian perusahaan tersebut ingin membangun minimarket lagi, kita ibaratkan minimarket C ya, yang mana jaraknya itu minimal 20 dari B ya. Berarti kan bisa di sebelah kiri atau di sebelah kanan dari si B, minimal 20 nih. Berarti lebih dari 20 ketika di kiri itu berarti makin kurang dari KM 30 ya. Berarti kalau misalkan 20 km nih dari minimarket B di sebelah kiri aja itu udah berada di KM 30 ya kan. 30 kemudian 20 km dari KM 50 di sebelah kanannya berarti itu ada di KM 70. Nah, itu kan minimalnya, berarti lebihnya itu bisa semakin ke kiri atau bisa semakin ke kanan, ya kan? Minimalnya itu adalah di KM 30 dan KM 70, ya kan? Kalau mau lebih dari itu berarti semakin ke kiri nih, semakin ke kiri berarti itu kurang dari 30. Kemudian semakin ke kanan itu berarti lebih dari 70 ya. 20 km ingat itu adalah minimalnya. Berarti bisa aja lebih dari 20 km. Misalkan 21 berarti dia berada di KM 29 ya kan. Yang mana KM 29 itu artinya kurang dari KM 30. Nah, berarti jawaban yang memenuhi itu adalah kurang dari KM 30 atau lebih dari KM 7. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D. Nah, kita ke soal yang berikutnya. Ini soal penerapan juga. Ketinggian normal permukaan air Sungai Bengawan adalah 120 cm. Ketinggian permukaan air Sungai Bengawan dapat berubah-ubah pada musim kemarau atau musim penghujan. Nah, biasanya kan memang seperti itu ya. Jadi, ketika musim kemarau itu jadi lebih surut, kemudian ketika musim penghujan itu menjadi lebih tinggi gitu ya. Nah, di sini jika penyimpangan ketinggian permukaan air sungai tersebut kurang dari 11 cm, maka interval ketinggian Sungai Bengawan adalah titik-titik. Nah, jadi antara penyusutan atau penambahan ketinggian airnya itu 11 cm. Jadi kita analogikan ya. Misalkan ini adalah ketinggian Sungai Bengawan ketika normal itu adalah 120 cm, ya kan? Kemudian ketika surut atau ketika kemarau itu 11 cm di bawah 120, itu berarti 109, ya kan? Kemudian ketika penghujan itu 11 cm dari normalnya nih. 11 cm di atas normalnya berarti 131 cm.
meter. Nah, itu keadaannya. Maka intervalnya itu ketinggiannya berada di antara 109 cm dan 131 cm. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D. Nah, sekian pembahasan yang dapat Ibu lakukan. Silahkan kalian coba tonton video ini berulang-ulang untuk dapat lebih memahami. Kemudian apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan kepada Ibu ya. Jangan malu, jangan sungkan. Ibu welcome untuk kepada semua yang mau bertanya. Gitu ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.